Yang ketiga, orang yang dalam keadaan suci itu selalu dikelilingi, dipayungi oleh malaikat-malaikat rahmat. Orang yang dalam keadaan suci itu dia terhindar dari banyak maksiat. Orang yang dalam keadaan suci itu dia terpelihara daripada sihir-sihir, daripada perbuatan-perbuatan jahat orang. Misal orang ada menyihir, orang ada memarang maya. Nah, kalau dalam keadaan suci dia terhindar daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Wa yanbaghi lil murid alla yazala ala taharah wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'ataini. Dan semestinya bagi seorang yang menghendaki kedekatan dengan Allah bahwa senantiasa dia atas keadaan suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Wa kullama ahdatsa, dan apabila dia berhadas, tawadda'a, maka berwudu'lah, wa shalla raka'atain, dan sembahyang 2 rakaat. Fadilat dan keutamaan orang yang selalu berada dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Yang pertama, bahwa dia itu berada dalam keadaan dirahmati Allah. Itu pertama. Orang yang selalu dalam keadaan suci itu dia berada di dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya dia berada di dalam keadaan yang dicintai oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Innallah yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suci. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan suci itu selalu dikelilingi, dipayungi oleh malaikat-malaikat rahmat. Orang yang dalam keadaan suci itu dia terhindar dari banyak maksiat. Orang yang dalam keadaan suci itu dia terpelihara daripada sihir-sihir, daripada perbuatan-perbuatan jahat orang. Misal orang ada menyihir, orang ada memarang maya. Nah, kalau dalam keadaan suci dia terhindar daripada itu. Wa kullama ahdatsa tawadda'a, dan setiap kali dia berhadas maka dia berwudu. Nah, berwudu itu di samping menghasilkan taharah, di samping berwudu itu menghasilkan
kesucian, dan juga berwudu itu adalah menghasilkan maghfirah, ampunan Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang berwudu itu begitu dia membasuh dua telapak tangannya, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di telapak tangannya. Begitu orang yang berwudu itu membasuh muka berkumur-kumur, maka dihembuskannya air kumur-kumur itu, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di mulutnya. Orang yang memasukkan airnya ke dalam hidung lalu menghembuskannya, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di hidung penciumannya. Orang yang berwudu membasuh muka, begitu dia basuh mukanya, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di mukanya. Nah, sampai akhir daripada perbuatan wudu. Jadi setiap kali kita berwudu, selesai wudu, kita bukan hanya suci zahir daripada hadas, tetapi juga suci batin daripada dosa-dosa. Wa shalla rak'ataini, dan sesudah berwudu itu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat itu disebut dengan sunnatul wudu. Nah, sunat wudu. Sunat wudu itu hasil dikerjakan dengan sembahyang apapun. Umpamanya orang habis berwudu sembahyang duha. Nah, maka sembahyang duha itu sekaligus sembahyang sunat wudu. Orang yang berwudu kemudian sembahyang istikharah umpamanya. Nah, sekaligus istikharah itu jadi sembahyang sunat wudu. Orang yang berwudu itu sudah tuntung wudu lalu dia sembahyang sunat zuhur umpamanya. Nah, maka sunat zuhur itu sekaligus jadi sunat wudunya. Pokoknya dianjurkan setiap berwudu itu selesai wudu ada sembahyang sesudahnya, sembahyang apapun. Nah, kecuali kita ada nazar. Nah, kecuali ada nazar. Misalnya benazar, aku imbah berwudu, aku sembahyang sunat wudu. Nah, benazar. Nah, bila demikian maka itu niatnya mesti niat sunat wudu. Kalau dinazarkan, aku hendak sembahyang sunat wudu, benazar sembahyang sunat wudu, nah, maka itu sudah berwudu sembahyang 2 rakaat, niatnya mesti niat sunat wudu. Dan 2 rakaat sunat wudu inilah merupakan sembahyang yang ujar Sayyidina Bilal, itu sembahyang yang paling aku harapkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begitu Nabi kita masuk ke dalam surga, Nabi kita melihat Bilal itu ada di surga. Lalu ujar Nabi, wahai Bilal, apa amalan engkau sehingga engkau terdahulu daripada yang lain masuk ke surga? Bilal mengatakan bahwa setiap aku berwudu, aku iringi dengan sembahyang 2 rakaat. Wa yanbaghi lil murid an la yazala ala taharatin wa kullama ahdatsa tawadda'a wa shalla rak'atain, dan sayugianya bagi seorang murid, bagi orang yang hendak dekat lawan Allah, senantiasa berada dalam keadaan suci, dan manakala berhadas berwudu dan sembahyang 2 rakaat. Wa in kana mutaahhila, dan jika dia mempunyai keluarga, artinya jika dia mempunyai istri, wa ata ahlahu, dan menggauli istrinya, fal yubadir bil igtisal minal janabati bil waqti, maka hendaklah dia bersegera dengan mandi daripada janabah pada waktu itu, wala yamkusu junuba, dan dia tidak berdiam dalam keadaan junub. Nah, karena berdiam dalam keadaan junub itu berdiam dalam keadaan yang dijauhi oleh para malaikat rahmat. Dan manusia bila mana jauh daripada malaikat rahmat,
maka tentu lawanannya adalah dikelilingi oleh syaitan. Wa yasta'inu ala dawamit taharah, dan hendaklah dia meminta pertolongan atas bisa kekal suci, biqillatil akli, dengan sedikit makan. Artinya kayak apa caranya supaya jangan tapi pembatal wudhu itu. Nah, caranya supaya wudhu itu jangan pembatal, pertama caranya adalah mengurangi makan. Fa innal ladzi yukthirul akla, karena orang yang memperbanyak makan, yaqaulahul hadatsu katsira, maka jatuhlah baginya hadas itu banyak. Bila orang banyak makan, banyak minum, maka hadasnya pun banyak, sering rancak artinya. Fatasukku alaihil mudawamatu ala taharah, maka sulitlah atasnya mengakali atas suci itu.